Informasi lain yang juga sedang menjadi sorotan Tribuners, dinamika yang terjadi di PBNU kini menjadi sorotan publik setelah beredarnya risalah rapat yang meminta Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya, mundur jika tidak bakal diberhentikan alias pemakzulan. Hal ini terjadi setelah beredarnya dokumen risalah rapat harian Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU di Hotel Aston City Jakarta pada Kamis 20 November 2025 yang meminta Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya ini mundur dari jabatannya. Dalam surat tersebut, PBNU memberikan batas waktu 3 hari. Jika Gus Yahya tidak mengundurkan diri, ia akan diberhentikan dari posisi Ketua Umum. Dan risalah ini diteken langsung oleh Rois Aam yakni Miftahul Akhyar. Isu pemakzulan Gus Yahya ini mencuat ke publik beberapa hari terakhir setelah beredarnya risalah rapat syuriah tersebut. Surat itu meminta Gus Yahya untuk mundur dan memberikan tenggat waktu 3 hari. Publik pun akhirnya juga menyoroti keputusan ini sebagai dinamika internal PBNU. Dan beberapa hari setelah beredarnya dokumen risalah tersebut, PBNU menggelar rapat tertutup dengan PWNU, pengurus wilayah NU dari seluruh Indonesia di Hotel Novotel Samator Surabaya pada Sabtu 22 November 2025 malam hari. Dan rapat ini dihadiri oleh Gus Yahya, namun ia memilih irit bicara. Berdasarkan undangan yang tersebar, agenda rapat adalah silaturahmi dan koordinasi organisasi. Nah, yang menjadi sorotan utama adalah pengundangan narasumber dalam kegiatan akademi kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama AKNNU yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan Zionisme internasional Tribuners. Syuriah menilai tindakan tersebut tidak sejalan dengan Maqasidul Qonun Asasi NU serta arah perjuangan organisasi dalam membela kemanusiaan. Tribuners sosok Peter Berkowitz, akademisi pro-Israel yang bikin Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya nyaris dicopot. Gus Yahya didesak mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini tertuang dalam poin risalah rapat harian Syuriah PBNU di Jakarta pada Kamis 20 November 2025 lalu, dan desakan tersebut berkaitan hadirnya Peter Berkowitz dalam kegiatan akademisi kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama AKN-NU. Beberapa waktu lalu, Gus Yahya mengaku khilaf telah mengundang Peter Berkowitz. Dikatakan oleh Gus Yahya, hal ini terjadi semata-mata karena kekurang cermatan Gus Yahya dalam melakukan seleksi dan mengundang narasumber. Gara-gara Peter Berkowitz, Universitas Indonesia juga sempat menuai kritik. UI mengundang Peter Berkowitz dalam acara pengenalan sistem akademik universitas PSAU Program Pasca Sarjana UI 2025 di kampus Depok, Jawa Barat pada Sabtu 23 Agustus 2025 lalu. Berkowitz lahir dari keluarga Yahudi pada 1959 silam. Berkowitz sendiri meraih gelar sarjana sastra Inggris pada 1981 dari Swarthmore College di Pennsylvania, Amerika Serikat. 3 tahun setelahnya, tepatnya pada 1984, Berkowitz mendapatkan gelar Magister Filsafat dari Universitas Ibrani Yerusalem, Israel. Dan Berkowitz terus melanjutkan studinya hingga meraih gelar Doktor Ilmu Politik dari Universitas Yale, Connecticut, Amerika Serikat pada 1987. Berkowitz juga belajar hukum di Sekolah Hukum Yale pada 1988 hingga 1990 dan memperoleh gelar Juris Doctor atau JD. JD adalah gelar profesional tingkat sarjana yang dirancang untuk memberikan pendidikan yang mendalam, dalam hal ini praktik hukum, memungkinkan lulusannya untuk mengejar lisensi praktik hukum seperti menjadi pengacara. Dan dari situ, Berkowitz kemudian menjadi akademisi. Ia mengajar untuk filsafat politik di Universitas Harvard, Inggris pada 1990-1999 dan dikutip dari laman pribadinya. Kemudian Berkowitz berpindah mengajar ke Sekolah Hukum Universitas George Mason pada 1990 hingga 2006. Selain menjadi akademisi,
Berkowitz merupakan salah satu pendiri dan direktur program Israel tentang pemerintahan konstitusional. Berkowitz juga pernah menjadi anggota Dewan Penasihat Kebijakan di Pusat Etika dan Kebijakan Publik. Dan saat ini Berkowitz tercatat sebagai rekan senior Ted and Diane Taube di Hoover Institution Universitas Stanford. Ted dan Diane Taube adalah pasangan suami istri, di mana mereka merupakan pendukung Jewish Family and Children's Service sejak lama, Tribuners. Pada 2019-2021, Berkowitz menjabat sebagai Direktur Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri hingga penasihat senior bagi Menteri Luar Negeri. Dan di 2017, dia menjadi kolumnis untuk Real Clear Politics. Di tahun yang sama, Berkowitz tercatat bergabung sebagai anggota American Academy of Science and Letters dan dia juga meraih penghargaan Bradley Prize pada tahun yang sama. Dan ini merupakan penghargaan bergengsi dari Lynde and Harry Bradley Foundation yang diberikan kepada individu yang sudah memberikan kontribusi luar biasa dan memiliki pengaruh di bidang-bidang yang sejalan dengan misi yayasan seperti pemikiran konservatif dan prinsip-prinsip demokrasi Amerika. Dan baru-baru ini, Berkowitz juga menulis Explaining Israel, The Jewish State, the Middle East, and America lewat penerbit Real Clear Publishing. Dan sebelumnya, pada 2012, Berkowitz juga menerbitkan buku berjudul Israel and the Struggle Over the International Laws of War. Lewat buku ini, Berkowitz membela Israel atas berbagai kritik hukum internasional seperti Goldstone Report dan insiden flotilla Gaza. Tribuners, para alim ulama sepakat Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU hingga masa jabatan berakhir atau sampai 2026. Pertemuan yang berlangsung pada Minggu 23 November lalu dihadiri sekitar 60 kiai dari berbagai daerah untuk membahas terkait risalah rapat harian Syuriah PBNU, dan para ulama sepakat kepengurusan PBNU harus berjalan sampai akhir masa jabatan, yakni 1 tahun lagi. Dan informasi ini disampaikan Khatib A'am PBNU, yakni Kiai Haji Said Asrori. Said menyatakan tidak ada pemakzulan maupun pengunduran diri dari Rais A'am atau Ketua Umum beserta jajaran pengurus PBNU. Dia memastikan semua kepengurusan di bawah kepemimpinan Yahya Khalil Stakuf di PBNU tidak berubah. Dikatakan oleh Said, perubahan baru bisa dilakukan saat gelaran muktamar untuk periode selanjutnya. Dan tak hanya itu, para kiai menyepakati rencana menggelar silaturahmi yang melibatkan banyak ulama hingga kiai sepuh agar semakin mempererat solidaritas antara pengurus PBNU. Dan menurutnya, setiap permasalahan harus diselesaikan dengan langkah-langkah yang tepat. Said menegaskan jika ada pergantian pimpinan maupun kepengurusan harus berlandaskan ADART yang sudah disepakati bersama. Dan dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya menyampaikan semua jajaran harus tunduk terhadap aturan Nahdlatul Ulama. Terkait dinamika tersebut, Sekretaris Jenderal PBNU, yakni Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengimbau seluruh pengurus NU untuk tetap tenang dan menjaga suasana tetap kondusif. Dia juga menegaskan dinamika di lingkungan pengurus merupakan perkara organisasi biasa. Semua alim para kiai yang hadir di ruang ini, para awak media yang sangat kami muliakan. Alhamdulillah pada malam ini kami semua bersyukur pelaksananya silaturahim alim ulama di kantor PBNU lantai 8 ini yang telah menghasilkan kesepakatan bersama. Yang pertama adalah semua kiai semua mengusulkan agar ada silaturahim yang lebih besar di antara para alim, para kiai dalam rangka islahu dzati bain. Bagaimana ini kita sudah menjadi konsumsi publik, ada masalah. Tapi ini semua sepakat, yang pertama. Yang kedua, sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai 1 periode. Yang utamanya kurang lebih 1 tahun lagi. Semuanya tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu, semua gembleng 100%. Yang kedua, yang ketiga,
kita ingin semuanya melakukan tafakur demi kebaikan bersama, kebaikan masyarakat, kebaikan warga NU dan Indonesia. Bersama-sama bertafakur, bermujahadah, selalu memohon pertolongan demi kebaikan semuanya di antara kita. Itu yang paling pokok. Mungkin ketua umum namanya, ketua umum tidak sampai. Jadi sekali lagi tidak ada pengunduran dan tidak ada pemaksaan pengunduran diri, tidak ada. Ini sekali lagi saya tegaskan, tidak ada. Semuanya pengurusannya PBNU, mulai Islam sampai jajaran ketua umum dan jajaran sempurna sampai muktamar yang akan datang. Kalau ada pergantian itu majelis yang paling tinggi dan terhormat adalah muktamar Nahdlatul Ulama, dan itu diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan perkumpulan. Nanti kalau tentang peraturan perkumpulan yang lebih alim, lebih tahu adalah salah satu ketua PBNU, yaitu Kiai Haji Amin Said Husni. Demikian dari saya atas nama moderator pertemuan ini dan saya Kapten Al Pengurus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.